Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang sadari apa yang sering tidak disadari. Sadari apa yang sering tidak disadari. Mari kita lihat firman Tuhan, Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Tetapi saya akan bacakan ayat ke-16 saja Bapak Ibu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pesan Tuhan ini sudah kita dengarkan kemarin ya. Dan saya percaya kita boleh tangkap dan renungkan bersama-sama apa yang menjadi inti pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saya akan bacakan Bapak Ibu tentang apa sih yang menjadi inti pesan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan seperti ini. Itu ada di web RDMB ya. Seringkali di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi, kita merasa sendirian dan jauh dari pertolongan Tuhan. Segala fokus pandangan lebih tertuju kepada permasalahan yang terjadi, dan tanpa disadari kita mulai berjalan dengan kekuatan sendiri. Dan selanjutnya Bapak Ibu, apa yang Tuhan sampaikan lewat pesannya minggu ini adalah sesuatu yang sangat serius. Katakan serius Bapak Ibu. Ini sangat serius sekali. Bahwa kita harus mengakui dan kita harus jujur bahwa kadang-kadang kita tidak menyadari tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kadang-kadang kita suka mengabaikan kehadiran Tuhan. Ya. Padahal kan Tuhan selalu hadir di dalam setiap keadaan apapun yang kita alami. Betul ya Bapak Ibu? Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu menyatakan sesuatu, baik lewat firman Tuhan, lewat pesan-pesan yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan selalu hadir. Masalahnya adalah kita kurang menyadarinya. Bahkan kadang-kadang memang tidak menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Seperti yang dialami oleh Yakub Bapak Ibu. Dikatakan dalam firman Tuhan kan, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ya, kita harus belajar, memang kita secara manusia sangat terbatas. Tapi Tuhan kita itu tidak terbatas untuk hadir kapan saja, untuk menolong setiap kita, untuk menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Di mana saja, kapanpun Tuhan selalu hadir untuk memberikan pertolongannya di dalam kehidupan setiap kita. Kita sudah belajar dijabarkan kemarin. Saya percaya kita tangkap sesuatu. Dan kemarin saya mempelajari Bapak Ibu, saya merenungkan tentang pesan Tuhan ini. Karena memang ketika saya menangkap, mendengar pesan Tuhan itu, saya koreksi diri saya. Ada banyak hal yang saya tidak sadari tentang keberadaan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. Lewat pesan Tuhan ini saya sendiri diteguhkan. Ya kan? Jadi membuat satu perenungan di dalam kehidupan saya. Ya kan, memang kita lemah, nggak bisa gitu. Kadang-kadang kita mengabaikan sesuatu, kadang-kadang kita menganggap tidak penting. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan hadir atau tidak. Ya, apalagi di masa-masa saat-saat ini Bapak Ibu. Ya kan? Kita mempertanyakan sesuatu enggak? Benar nggak sih penyertaan Tuhan itu nyata? Benar nggak Tuhan itu ada? Tapi biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita itu menunjukkan tentang kehadiran Tuhan di dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan panjang lebarkan. Kita akan belajar tentang dua hal pagi hari ini. Yang pertama saya mau sampaikan adalah sadari bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dan sempurna di dalam hidup orang percaya. Saya akan ulangi.
sadari bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dan sempurna di dalam hidup orang-orang percaya. Penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin saat-saat ini kita kurang menyadarinya. Kita menjalani hari-hari kita biasa-biasa saja. Kalau kita memperhatikan di awal inti pesan Tuhan disampaikan di sana, dikatakan gini, seringkali di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi, kita merasa sendirian dan jauh dari pertolongan Tuhan. Ini kan pendekatan sebenarnya yang Tuhan kasih. Kata merasa sendirian ini seringkali terjadi di dalam hidup orang-orang percaya. Merasa ditinggal Tuhan, merasa tidak berharga, merasa tidak layak ditolong Tuhan, merasa tidak disertai. Ini kan dialami oleh Yakub, Bapak Ibu. Apa yang terlintas di pikiran kita itu semuanya salah. Bahwa keberadaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kok. Penyertaan Tuhan itu sempurna dan nyata di dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan seperti, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ulangan 31 dikatakan ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini kan Musa sampaikan kepada Yosua yang sedang ketakutan pada saat itu. Nah, sekarang kita mau lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Nah, kita mau belajar ini. Apakah Yakub percaya akan janji Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu? Mari kita lihat firman Tuhannya. Kejadian 28 ayat 15. Nanti kita akan lompat 20 sampai 21 Bapak Ibu. Kejadian 28 15 20 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 20, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Firman Tuhan berkata apa? Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saya akan bahas dulu ayat 15 Bapak Ibu. Di ayat 15 kalau kita perhatikan, ada beberapa janji Tuhan yang sangat luar biasa yang akan Tuhan genapi di dalam kehidupan Yakub. Dan saya juga percaya akan tergenapi di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang percaya. 5 janji secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan apa? Sesungguhnya aku menyertai engkau. Mengapa Tuhan sampaikan ini kepada Yakub Bapak Ibu? Karena Yakub pada saat itu sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kesendirian, merasa terasingkan, merasa tidak ada orang yang di sekitarnya atau di dekatnya. Ketakutan inilah yang membuat Yakub tidak menyadari tentang keberadaan Tuhan pada saat itu Bapak Ibu. Tetapi lewat mimpi Tuhan menyatakan sesuatu, dikatakan bahwa aku menyertai engkau. Sebenarnya kata-kata ini udah cukup Bapak Ibu, membuat Yakub itu kuat. Tapi tidak cukup sampai di situ, dikatakan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dahsyat banget Bapak Ibu. Ketika dikatakan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Keempat dikatakan aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini seperti janji Tuhan kepada Yosua Bapak Ibu. Dikatakan Yosua pasal 1 ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi ketika lewat mimpi Tuhan menyatakan sesuatu Bapak Ibu, ini sebenarnya membakar Yakub. Wow, ini begitu dahsyat pesan Tuhan ini, begitu dahsyat pernyataan Tuhan ini lewat penglihatan.
Yang kelima dikatakan gini, tetap melakukan, ada kata tetap di situ Bapak Ibu. Tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Aduh, kata tetap ini ngeri Bapak Ibu. Ini sesuatu yang Tuhan tidak akan berubah apapun. Kalau Tuhan berjanji, Dia akan pegang janji. Dan kalau Tuhan udah bicara, Dia akan tepati apa yang Dia sampaikan. Dan itu akan berlaku di dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Karena di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Itu tidak akan pernah gagal Bapak Ibu. Jadi jangan merasa bahwa tidak ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita keliru, kita salah memandang itu. Dalam keadaan apapun, penyertaan Tuhan itu nyata dan sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Nah sekarang kita mau lihat ayat 20-21 Bapak Ibu. Ada sebuah janji yang menurut saya ini, apakah ini timbal balik? Atau mari kita lihat Bapak Ibu. Dikatakan di sana kan, Yakub bernazar, atau Yakub menyampaikan sebuah permintaan. Dikatakan, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Sepertinya kayak ada persyaratan. Kalau Tuhan kasih makan, kasih Tuhan pakaian, lindungi sampai ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saya mau sampaikan bahwa permintaan Yakub ini bukan berarti Yakub tidak percaya akan penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Yakub sangat percaya akan penyertaan Tuhan. Apa buktinya? Kita lihat di ayat 22. Itu sebagai bukti komitmen Yakub kepada Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan apa ayat 22? Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini, dikatakan apa Bapak Ibu? Akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dahsyat sekali Bapak. Jadi pernyataan itu bukan menunjukkan ketidaksadaran Yakub, bukan. Justru dia menguji perjanjian itu. Kalau Tuhan lakukan sesuatu, maka dikatakan Yakub tidak meragukan di situ. Tapi untuk mengikat sebuah perjanjian, komitmen kepada Tuhan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ini kan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini kan sebuah janji. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kalau kita melihat fakta yang sekarang Bapak Ibu, rasa-rasanya kok gak ada penyertaan gitu. Ini mungkin sebuah pernyataan perenungan buat kita semua. Benar gak sih Tuhan menyertai kita ketika kita melihat keadaan yang sekarang ini Bapak Ibu? Jadi kita renungkan bersama-sama. Atau kita sedang menjalani hari-hari biasa-biasa saja. Ya selamat juga ya syukur, nggak selamat juga ya sudah. Nggak seperti itu kali. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kesendirian, dalam ketakutan, Tuhan selalu menyatakan penyertaannya dalam kehidupan setiap kita. Jadi tidak ada sesuatu yang kita takutkan, tapi buatlah sebuah komitmen untuk membangun hidup kita yang lebih lagi untuk dalam Tuhan. Ini poin yang pertama yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Jadi sadari bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dan sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya kita mengaminkan firman Tuhan itu Bapak Ibu. Yang kedua, sadari bahwa Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat.
Sadari bahwa Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan panggil kita untuk jadi berkat. Jadi berkat bagi bangsa. Jadi berkat bagi kota kita. Jadi berkat bagi gereja dan keluarga. Dan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, khususnya bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Tuhan panggil kita untuk itu Bapak Ibu. Tuhan panggil kita untuk tugas yang besar itu di dalam kehidupan setiap kita. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak menyadari tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya kalau mungkin belum tahu panggilan kita, ada gereja, ada gembala untuk kita tanyakan. Kadang-kadang juga saya punya pengalaman ini Bapak Ibu. Dulu saya berpikir bahwa apa sih talenta gitu, apa sih karunia yang saya miliki gitu, untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Sepanjang kuliah, waktu saya berkuliah ngambil teologi pada saat itu ya, saya tuh kayak meraba-raba, ini saya kemana nih sebenarnya, karena gak punya kemampuan apa-apa pada saat itu. Rasanya kayak apa ya Tuhan ya, karena saya melihat rekan-rekan saya, teman-teman kuliah pada situ hebat-hebat semua. Mereka kalau doa Bapak Ibu ya ampun, itu sangat ditata kalimatnya. Kadang-kadang berdoa, baca ayat, bisa 3 ayat mereka hafal dan sebagainya. Saya pikir ini hebat banget. Bisa sampai kalau doa makan saya udah ngapuk-ngapuk kayak gitu. Panjang banget berdoanya, berkata-katanya hebat. Dari situ saya membuat, Tuhan, apa sih panggilan saya dalam proses itu apa sih? Rasanya kayak buntu gitu, rasanya kayak ini apa ya panggilan Tuhan di dalam hidup saya pribadi? Jangan-jangan gini juga kita mengalami Bapak Ibu apa yang saya alami. Tapi ketika dengan berjalannya waktu, Tuhan mulai nyatakan sesuatu. Ada panggilan umum, ada panggilan khusus di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita sudah lahir baru lama Bapak Ibu, belum juga ngerti-ngerti panggilan kita ini mesti dibaptis ulang kayak gitu. Jangan sampai kita bertahun-tahun sudah mengalami panggilan saya, apa nanjang lagi. Justru kita harus benar-benar renungkan sepanjang kita mengalami itu di dalam kehidupan setiap kita, mengalami kelahiran baru. Seharusnya kita tahu panggilan kita itu apa. Nah, karena saya mau kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu, apa sih panggilan Tuhan dalam kehidupan Yakub ini Bapak? Ini sangat-sangat luar biasa di sini. Mari kita lihat firman Tuhan. Apa sih sebenarnya panggilan Tuhan bagi Yakub? Kejadian 28 ayat 12 sampai 14. Ini juga kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Tapi menurut saya ini saya diberkati melalui ayat ini. Ayat 12 sampai 14. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat yang kau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14 ini Bapak Ibu yang menarik. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan ini dia, olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya membayangkan Bapak Ibu, kalau Yakub tidak keluar dari rumah ayahnya pada saat itu, pernyataan ini mungkin tidak akan terjadi Bapak Ibu. Mungkin ya. Tetapi dia keluar mengasingkan diri pada saat itu dalam kesendirian. Ternyata Tuhan nyatakan sesuatu. Ada panggilan khusus yang terjadi, yang Tuhan sampaikan kepada Yakub. Dikatakan keturunannya akan menjadi seperti debu banyaknya. Waduh, ini tidak terhitung jumlahnya Bapak Ibu. Ada yang mau coba hitung Bapak Ibu, 1 genggam aja. Rasanya sulit banget. Itulah yang akan tergenapi dalam kehidupannya.
Tetapi yang menarik di sini saya lihat bahwa olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya renungkan ini Bapak Ibu. Seandainya kalau Yakub pada saat itu nggak keluar dari rumah ayah, waduh, panggilan ini nggak akan dapat kayaknya. Tapi menunjukkan tentang ketika dia keluar dalam kesendirian, dalam ketakutan, mungkin ya dalam kedinginan pada saat itu, mungkin pada malam hari ya Bapak Ibu, sendiri pakai batu di kepalanya untuk supaya bisa istirahat. Rasanya kayaknya sudah habis hidupnya. Tapi di sanalah Tuhan menyatakan sesuatu. Tuhan panggil Yakub pada saat itu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dikatakan melalui olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, Tuhan juga panggil kita Bapak Ibu. Untuk apa sih sebenarnya Tuhan panggil kita? Untuk main-main? Enggak. Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi kota, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dimanapun kita hidup. Tuhan panggil kita untuk itu. Oleh karenanya kita perlu menyadari ini Bapak Ibu. Ada panggilan Tuhan yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Jangan merasa tidak bisa apa-apa. Selama kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, gak akan jadi apa-apa Bapak Ibu. Tapi pada waktu kita menyerahkan seluruhnya, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, ingat ada panggilan yang besar yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi perlu kita bersama-sama renungkan ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Paling tidak di dalam keluarga dan gereja kita Bapak Ibu. Potensi, talenta, karunia yang kita miliki, kita harus persembahkan untuk melayani Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Untuk memuliakan Bapa. Ya, jangan sampai berpikir, aduh Tuhan saya nggak dipanggil nih. Enggak, kita salah. Tuhan sudah panggil kita. Dan kita mau tangkap atau tidak. Jadi dua hal ini yang saya mau sampaikan. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya.